Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai ada baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kembali lagi dengan Ibu Seni Marega. Kita akan mempelajari materi berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, itu terdiri dari pecahan murni. Adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Contoh 2/3, 5/7, dan 11/13. Angka di atas adalah disebut dengan pembilang, sedangkan angka di bawah disebut dengan penyebut. Pembilang di atas lebih kecil dibandingkan penyebut di bawah. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contoh 5/3, 9/7, dan 15/13. Angka di atas lebih besar dibandingkan angka yang di bawah. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contoh 1 2/3 dan 3 5/7. Angka 1 dan angka 3 itu adalah bilangan bulat, sedangkan 2/3 adalah pecahan. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh 0,3, 2,125, 42,05. Persen adalah bentuk lain dari pecahan penyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen. Contoh 8% artinya 8/100. Maka dibaca 8% ya. Mengubah berbagai bentuk pecahan. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara pembagian bersusun. Kita ambil contoh 3/5 sama dengan 3 tidak bisa dibagi dengan 5. Maka kita menggunakan pembagian bersusun. 3 dibagi 5. Kita tambahkan angka 0 di atas koma. 0 dibagi 5 adalah 0 ya. Kita tambahkan angka 0 di belakang angka 3. 30 dibagi 5 6. 6 kali 5 30. Maka hasilnya dikurangkan adalah 0. Sehingga 3/5 sama dengan 0,6. Sampai sini paham ya nak ya? Oke, kita lanjut lagi. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, 1000, dan seterusnya. Dengan aturan sebagai berikut. Pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Pecahan dengan dua angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100, dan seterusnya. Lalu sederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana. Kita lanjut lagi. Contoh 0,25 ubah ke bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kita perhatikan lagi. 0,25 sama dengan 25/100. 100 dia bawa angka 25/100. 0, itu ada dua angka di belakang koma, maka ditulis 100 ya. Jadi 25/100. 25 itu sama-sama kita cari pembagian angka berapa? Angka 5. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi angka 5. Maka hasilnya adalah 5/20. Bisa disederhanakan lagi ya. 5/20 kita bagi lagi dengan angka 5. Maka hasilnya 1/4. Sampai sini paham ya? Mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Pecahan biasa menjadi persen. Mengubah pecahan biasa menjadi persen dengan cara ubah penyebut pecahan menjadi 100. Contoh 3/5 sama dengan 3/5 sama dengan per 100. Jadi kita ambil perkalian berapa yang bisa dikalikan yang mendekati angka 100, yaitu perkalian 20 ya. Pembilang dan penyebut sama-sama kita kali dengan angka 20. Maka 5 kali 20 ada 100. 3 kali 20 adalah 60. Maka kita tulis dengan 60/100 itu sama dengan 60%. Sehingga 3/5 sama dengan 60%. Persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa yaitu mengubah persen menjadi pecahan
berpenyebut 100 kemudian sederhanakan. Contoh 25%. 25% itu 25 per 100 pembagian berapa yang bisa dibagi, sama-sama bisa dibagi, atau bilangan yang sama-sama bisa dibagi. 25 kita mulai dari angka 2 ya. 25 tidak bisa dibagi dengan angka 2, sedangkan 100 bisa. Dan syaratnya pembilang dan penyebut sama-sama harus dibagi dengan angka yang sama. Kita kalikan dengan angka 3, kita bagi dengan angka 3. 25 tidak bisa dibagi dengan angka 3, dan 100 pun tidak bisa ya. Selanjutnya dibagi dengan angka 4. 25 tidak bisa dibagi dengan angka 4, sedangkan 100 bisa. Kita coba lagi di angka. Coba kita bagikan dengan angka 5. Ternyata bisa ya. 25 dibagi 5 adalah 5. 100 dibagi 5 adalah 20. Maka hasilnya 5 per 20. Bisa disederhanakan lagi. Pembagian berapa anak-anak? Kita gunakan lagi pembagian 5 ya. Sama-sama dibagi 5, maka hasilnya 1 per 4. Cukup sekian materi hari ini, Ibu rasa cukup dan semoga kalian paham ya. Bagi yang kurang mengerti silahkan tanya sama Ibu Ahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.